Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Sari berita, cuaca ekstrim, nelayan diminta untuk berhati-hati dengan potensi gelombang tinggi yang melanda wilayah perairan NTT. PLTS menjadi solusi pemenuhan kebutuhan listrik di wilayah 3T. Inilah berita selengkapnya bersama saya Rizwan Sumbi. Kita awali berita pertama, cuaca ekstrim, nelayan diminta untuk berhati-hati dengan potensi gelombang tinggi yang melanda wilayah perairan NTT. Laporan Suimam. Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Kupang, Muhammad Saiful Hadi, kepada RRI Selasa 12 Juli 2022 mengatakan, untuk saat ini memasuki musim kemarau, di mana musim Australia sedang aktif, kecepatan angin di sekitar perairan Samudra Hindia hingga mencapai 8-25 knot. Menurutnya, kecepatan angin ini sangat tinggi, terutama di perairan sebelah wilayah NTT, mengakibatkan sejumlah perairan berpotensi diterjang gelombang laut yang tinggi. Di perairan terbuka Samudra Hindia NTT, selatan Sumba, selatan Rote, selatan Kupang, kemudian perairan Laut Sawu bagian selatan, itu juga cukup tinggi gelombangnya, kemudian di Selat Sumba bagian barat dan Selat Sate bagian selatan, itu yang diperkirakan gelombang cukup tinggi. Kemudian di Laut Sawu bagian utara, Selat Rembai dan Selat Sumba bagian timur kategori gelombang sampai sedang. Dijelaskan dengan potensi gelombang tinggi ini perlu diwaspadai karena berisiko terhadap nelayan ketika melaut menggunakan kapal. Khususnya nelayan harus menyesuaikan dengan tonase kapal. Jadi untuk kapal nelayan yang kecil itu gelombang di atas 1,25 meter sudah cukup riskan. Jadi sebelum aktivitas di laut, lihat inilah perkiraan gelombangnya. Kalau memang tidak memungkinkan, ya sebaiknya menurunkan dulu untuk berlayar. Ia melanjutkan, peluang gelombang tinggi ini masih sangat besar terjadi hingga pertengahan bulan September mendatang. Dia menambahkan, dihimbau kepada nelayan untuk tetap berhati-hati ketika melaut dengan cuaca seperti saat ini. Dan ketika melaut, sesuaikan dengan kondisi gelombang yang ada. Jika tidak memungkinkan, jangan dipaksakan untuk turun demi keselamatan. Beralih ke berita selanjutnya, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS menjadi solusi pemenuhan kebutuhan listrik di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal 3T. Laporan Rosada 5. Program ini merupakan bukti kehadiran negara dan PLN dalam memberikan akses energi yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia, salah satunya di Pulau Mesa, Labuan Bajo, Manggarai Barat. Dalam dialog interaktif pagi, manajer PLN Labuan Bajo, Gad Grand Haletik mengatakan selain menjadi alternatif pemenuhan listrik di wilayah 3T, PLTS juga menjadi bagian dari proyek pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan EBT yang merupakan wujud komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi karbon, salah satunya di Pulau Mesa. Kondisi geografis kepulauan di wilayah NTT, kata Jerry Letik, menjadi peluang PLN bisa terus berinovasi. Proyek yang memanfaatkan wilayah perbukitan Pulau Mesa ini menggunakan sedikitnya 3.000 meter persegi lahan dan mampu menghasilkan 530 kWp energi listrik. Jumlah ini dapat memenuhi kebutuhan 2.000 lebih warga selama 24 jam non-stop dengan total pelanggan mencapai 647. Pulau Mesa ini adalah salah satu ikon PLTS di Manggarai Barat karena pulau ini termasuk dalam daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Tetapi semua masyarakat yang ada di Pulau Mesa ini kurang lebih 2.000 jiwa sudah menikmati listrik dari energi terbarukan yang dibangun oleh PLN. PLTS Pulau Mesa ini salah satu PLTS dengan kapasitas yang cukup besarnya 530 kWp ya. Dan PLTS ini melayani kurang lebih sekitar 467 pelanggan.
Lebih lanjut, Jerry Leti kemukakan sebelum adanya PLTS, masyarakat bertahan hidup hanya dengan penerangan lampu teplok. Pernah ada salah satu warga yang membeli genset dan kemudian digunakan secara komunal. Akan tetapi setiap malam harus membayar Rp14.000 untuk mendapatkan akses listrik. Dengan adanya PLTS Mesa ini, ungkap Jerry, masyarakat kini bisa menikmati listrik 24 jam dan tidak perlu membayar mahal karena PLN memberlakukan tarif yang sama untuk semua pelanggan. Dengan hadirnya listrik di Pulau Mesa diharapkan masyarakat bisa meningkatkan aktivitas ekonomi dengan usaha lain selain nelayan seperti UMKM rumahan, toko kelontong, bahkan toko pulsa. Dia menegaskan dalam proses pembangunan PLTS Mesa, PLN tetap mengedepankan kearifan lokal. RRI ND Rosada 5 melaporkan. Rapat dengar pendapat Komisi 3 DPRD yang didukung Rumah Sakit Pratama Tanali segera melaksanakan tupoksinya melayani pasien umum. Laporan Rovinus Wula. Rapat dengar pendapat Komisi 3 DPRD ND dukung Rumah Sakit Pratama Tanali segera melaksanakan tupoksinya melayani pasien umum. Rapat dengar pendapat Komisi 3 DPRD ND bersama mitra berlangsung di ruang rapat gabungan komisi pada Rabu 13 Juli 2020 dipimpin Ketua Komisi 3 DPRD ND Sabri Indra Deba. Usai rapat dengar pendapat, Ketua Komisi 3 DPRD ND Sabri kepada RRI mengatakan rapat dengar pendapat seharusnya hadir Dinas Pendidikan, Pariwisata, Kesehatan, Sosial, dan RSUD ND, namun kali ini minus Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan. Sabri mengatakan melalui pertemuan RDP sebenarnya baik sehingga output dari pertemuan menjadi masukan buat pemerintah terkait tingkat penyerapan anggaran karena rata-rata setiap OPD tingkat penyerapan baru mencapai 25-30%. Semestinya untuk semester pertama penyerapan anggaran sudah di atas angka 50%. Lanjut Sabri, melalui rapat dengar pendapat DPRD ND dapat menggali apa yang menjadi persoalan sehingga penyerapan anggaran belum mencapai target. Khusus mengenai tingkat penyerapan anggaran, karena rata-rata setiap OPD itu baru sekitar 25 sampai dengan 30%. Semester 1 seharusnya semester 1 itu sudah di atas angka 50%. Menjawab RRI terkait hasil RDP bersama Dinas Kesehatan, Sabri mengatakan hampir semua persoalan sama, misalnya setiap puskesmas paling tidak harus ada dokter. Dijelaskan dari 8 yang dilaporkan bahwa ada kekurangan tenaga dokter hasil RDP sebelumnya. Saat ini sudah ada 4 dokter yang melamar dan 3 dokter sudah memenuhi syarat. Sementara masih ada kekurangan 5 dokter, maka menjadi tanggung jawab pemerintah melalui Dinas Kesehatan segera menambah jumlah dokter untuk ditempatkan di setiap puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten ND. Itu satu. Yang kedua, juga kami mensupport agar rumah sakit pertama yang di Tanali itu bisa melaksanakan tupoksinya melayani pasien umum. Nah, untuk mendorong percepatan sehingga lahirnya perda tarif yang baru. Nah, itu tentang Tanali. Sabri menambahkan Komisi 3 DPRD ND mendukung Rumah Sakit Pratama Tanali di Kecamatan Buabaria untuk bisa melaksanakan tupoksinya melayani pasien umum. Hal ini guna mendorong percepatan lahirnya perda tarif baru untuk Rumah Sakit Pratama Tanali. RRI ND Rovinus Wula melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Dekranasda NTT, Juli Sutristoles Kodat, mewajibkan semua hotel berbintang dan restoran di Labuan Bajo agar memakai kopi Flores sebagai minuman utama. Laporan Epi Wahab. Saya mensosialisasikan untuk wajib memakai kopinya itu, ya kan, yang mereka adakan di situ hanya boleh kopi Nusa Tenggara Timur, khususnya kopi Manggarai atau Bejawa. Pernyataan tersebut disampaikan saat launching kopi indikasi geografis Flores bersama Kopi Mane Inspiration di Hotel Merora, Jumat 8 Juli 2022. Menurut Juli, kopi dari 13 kabupaten ini sudah terkenal di tingkat nasional maupun internasional, baik kopi Robusta dan Arabica dari Manggarai dengan Bejawa dan juga kopi Flores.
Ia menyebutkan bahwa selama ini kopi Arabica dan Robusta sudah tersertifikasi indikasi geografis. Manggarai Raya, Manggarai Timur merupakan hulunya kopi karena kopi ditanam di 2 wilayah tersebut dan sesuai kualitas standar indikasi geografis, sedangkan hilirnya adalah Manggarai Barat sebagai destinasi super premium dan marketnya. Lalu Manggarai Barat itu kita tahu persis bahwa adalah super prioritas, ya, super premium pariwisata, sehingga menjadi marketnya di hilirnya, ya kan? Nah, itulah ekosistem mata rantai yang harus dijalin tentang kopi. Ini hari ada JNJ dan PHRI yang mana sudah sepakatan bersama, jadi nanti tidak ada dimonopoli oleh UMKM tersebut tertentu, tetapi setiap hotel itu wajib mempunyai pojok kopi tersebut. Lalu UMKM-nya pun beda-beda hotel itu, beda-beda UMKM-nya itu. Juli pun mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur agar mengonsumsi kopi dari daerah sendiri dan mewajibkan semua hotel dan restoran di Labuan Bajo memakai kopi Flores sebagai minuman utama. Sebab menurutnya, selama ini kita mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk membeli kopi dari luar. Padahal kopi asli NTT memiliki cita rasa yang khas. Percuma kalau seandainya kita hanya mensosialisasikan tentang kopi, tapi kita tidak memakai, ya kan, mengkonsumsi atau memakai produk sendiri. Jadi tadi juga ada asosiasi termasuk PHRI, jadi ada General Manager hotel-hotel, restoran, yang mana mereka ini saya mensosialisasikan untuk wajib memakai kopinya itu, ya kan, yang mereka adakan di situ hanya boleh kopi Nusa Tenggara Timur, khususnya kopi Manggarai atau Bejawa. Seperti itu. Kalau kita hitung dengan ekonomi anggaran, ya kan, jangan sampai kita setor anggaran kita itu lebih banyak keluar untuk membeli kopi yang dari luar, bukan kopi kita sendiri, ya kan? Dalam launching kopi indikasi geografis Flores ini juga terjadi kesepakatan antara Bupati Manggarai Timur, Bupati Manggarai, dan Manggarai Barat. Kesepakatannya adalah agar pada side event presidensi G20 di Labuan Bajo, produsen kopinya dari Manggarai Timur, pengolahan dari Manggarai, dan pemasaran di Kabupaten Manggarai Barat, yakni di Kota Pariwisata Super Premium Labuan Bajo. Dari SP Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Ribuan sekolah di Nusa Tenggara Timur siap menerapkan kurikulum merdeka. Ribuan sekolah di provinsi itu mendaftar secara mandiri sebagai sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka. Laporan Veranda Garus. Dengan implementasi kurikulum merdeka secara mandiri ini berarti seluruh sekolah baik satuan pendidikan dasar maupun menengah diberi ruang karena telah melaksanakan kurikulum 2013 yang mana dapat mendukung pelaksanaan kurikulum merdeka. Kadis PDNK NTT Linus Lusi kepada RRI Selasa 12 Juli 2022 kemarin mengatakan, secara nasional Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi telah mengeluarkan surat edaran tanggal 28 Juni 2022 tentang implementasi kurikulum merdeka secara mandiri untuk seluruh persekolahan se-Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur yang dituju kepada Kadis PDNK Provinsi maupun Kadis PDNK Kabupaten Kota di NTT dan dapat diisi oleh satuan pendidikan masing-masing di bawah koordinasi Mendikbudristek. Dinas PDNK NTT sendiri pada bulan Februari 2022 lalu telah mengeluarkan edaran kepada Korwas khusus SMA, SMK, SLB untuk menentukan salah satu sekolah penyelenggara Merdeka Belajar secara mandiri agar menjadi contoh bagi sekolah lain. Para kepala dinas lewat rakor dan arahan lebih singkat diberi keluasan untuk menentukan dinas PK provinsi maupun kabupaten dapat memilih atau mengajukan sekolah-sekolah untuk melaksanakan implementasi kurikulum mereka secara mandiri, yang mana merupakan episode ke-15 yang diluncurkan dalam visi atau Merdeka Belajar yang ditanda dengan kurikulum merdeka, dan ini saran dan masukan dari berbagai kabupaten kota maupun para kepala sekolah. Idealnya mereka melakukan implementasi kurikulum mereka secara mandiri. Sekolah dapat secara mandiri melaksanakan kurikulum merdeka. Di dalam pelaksanaan tersebut terdapat kategori mandiri belajar, di mana satuan pendidikan dapat menerapkan prinsip kurikulum mereka dan tetap menggunakan kurikulum 2013 yang sudah disederhanakan. Selain itu juga terdapat kategori mandiri berubah, artinya satuan pendidikan dapat menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar melalui konten dari Kemendikbudristek maupun Dinas PKH Provinsi atau Kabupaten setempat. Tidak hanya itu, satuan pendidikan dapat membeli kategori implementasi kategori mandiri berbagi, artinya satuan pendidikan dapat menerapkan kurikulum merdeka dengan melakukan pengembangan sendiri. Pada satuan pendidikan, mulai dari PAUD kelas 1, kelas 4, kelas
7, kelas 9 dalam tahun ajaran 2022-2023. Dan ini adalah salah satu fokus dari Kementerian bersama pemangku kepentingan pendidikan di provinsi maupun di kabupaten. Strategi seperti apa dapat kita diskusikan ke depan dengan berbagai argumen dan dasar-dasar pijakan. Dinas Lusia juga meminta para guru dan kepala sekolah agar memperhatikan secara serius terhadap kemampuan literasi dan numerasi yang dimiliki siswa untuk lembaga pendidikan dasar dan menghimbau para guru dan kepala sekolah untuk tidak hanya mengajar target kurikulum, tetapi harus memperhatikan aspek-aspek dasar yang dihadapi para siswa. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Berita terakhir, Indonesia saat ini menjadi ikon sport tourism dunia, di mana dengan beragamnya keindahan alam serta budaya yang dimiliki. Laporan selengkapnya disampaikan Lady Badin. Di Bajawa sendiri ada banyak tempat-tempat yang luar biasa, gitu ya, memang nilai sejarahnya sangat tinggi. Tentunya dengan kegiatan sport tourism secara internasional ini kita mencoba mengangkat supaya ini menjadi bagian promosi terbaik yang bisa kita lakukan di luar dari sebuah festival. Dan di ini atau di sport tourism ini kita memang juga memiliki movie festival. Jadi setiap orang yang hadir itu akan banyak sekali memiliki edukasi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno telah mengungkapkan bahwa sport tourism berkembang pesat dan menjadi tren pariwisata Indonesia yang memiliki pasar yang cukup besar. Apalagi jika dikembangkan dengan kearifan lokal yang dikemas menarik. Pulau Flores dengan bentangan alam yang begitu indah tentunya menjadi salah satu destinasi sport tourism yang menarik untuk dikembangkan. Salah satunya yakni lewat event Festival Wolobobo yang akan digelar pada bulan September mendatang. Demikian yang disampaikan oleh Dahlia Puspasari, Kurator Sport Tourism kepada RRI. Dirinya mengungkapkan bahwa lewat Festival Wolobobo ini diharapkan pengembangan sport tourism di Pulau Flores dapat meningkat dan dapat menghadirkan destinasi-destinasi wisata baru yang juga tidak kalah menariknya. Memang saya didaulat untuk bisa bekerja sama menyelenggarakan kegiatan sport tourism di Bajawa yang luar biasa indah. Dan tujuan kami memang di kegiatan sport tourism ini memperkenalkan Indonesia, khususnya di Bajawa, untuk bisa go internasional. Di mana kegiatan ini mengangkat budaya masyarakat, kemudian interaksi dan edukasi tentunya. Karena kita punya rute yang luar biasa, yang banyak sekali persamaannya dengan negara-negara yang kebetulan sudah kita kunjungi. Salah satunya adalah Nordik, kemudian Rusia, banyak lagi di wilayah-wilayah Eropa. Nah, dalam hal ini tentunya kita semua tahu ya indahnya Flores ya, indahnya lah Bajawa gitu, memakai rute mountain walking karena memang ikonnya adalah Wolobobo, karena di atas angin itu kan luar biasa sekali tentunya, dan tetap akan mengangkat tenun sebagai salah satu hal yang berbeda dan menarik untuk wisatawan asing. Dahlia Puspasari juga menjelaskan di Festival Wolobobo September mendatang, beberapa agenda sport tourism diantaranya jalan kaki menggunakan pakaian adat Ngada, trekking mengelilingi Wolobobo dengan persinggahan di kampung adat Gurusina dan kampung adat Bena, juga camping yang tentunya akan menampilkan pesona dan sensasi menikmati keindahan sunrise dan sunset di puncak Wolobobo. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Sekian warta berita produksi RRI ND pagi ini. Saya Rizwan Sembi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat pagi.